jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas tentang medis di hari Kamis. Nah, hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, kita akan ada edisi spesial Kamis Medis, yaitu Kamis Medis Takjil Sehat. Kita akan bahas segala sesuatu tentang kedokteran dan juga dari segi Islamnya. Kita akan bahas tentang berpuasa untuk ibu menyusui. Nah, ini jadi kegalauan juga nih biasanya teman-teman yang lagi menyusui. Boleh nggak sih menyusui itu puasa? Kok katanya ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, kita akan bahas ya. Sebetulnya kalau dari segi Islam sendiri, berpuasa itu memang dianjurkan sebagai salah satu ibadah yang wajib di bulan Ramadan itu untuk laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik dan juga sehat, baik itu sehat fisik dan sehat jiwa, untuk melakukannya sebulan penuh ya. Nah, kalau misalnya ada kendala seperti misalnya menstruasi atau misalnya ibu menyusui, nah itu sebetulnya kalau dari Al-Qur'annya sendiri itu ada anjuran untuk membatalkan puasanya. Untuk ibu menyusui sendiri itu ada surat Al-Baqarah ayat 184 yang terjemahannya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi surat Al-Baqarah ayat 184 ini adalah anjuran untuk mengkodo jika kita sakit, baik itu sakit fisik maupun misalnya untuk perempuan jika menstruasi itu boleh mengkodo, dan maka mewajib mengganti sebanyak hari yang kita tidak berpuasa itu di hari di luar bulan Ramadan. Dan jika memang masih berat juga, kita bisa membayar fidyah. Dari Islam itu sebetulnya untuk ibu menyusui diperbolehkan berpuasa asal bayi dan ibunya itu dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi jika berpuasa itu tidak akan mengganggu kesehatan ibu dan bayi, itu masih boleh diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi jika ada sesuatu yang nanti bisa membahayakan ibu dan bayi, maka ayat 184 surat Al-Baqarah tadi bisa dipergunakan untuk sebagai keringanan untuk ibu menyusui untuk membatalkan puasanya di bulan Ramadan dan menggantikannya di bulan lain. Sebetulnya nih, kalau dari segi kedokterannya gimana? Kalau dari segi kedokterannya, akhirnya saya baca-baca juga nih teman-teman beberapa literatur tentang menyusui dan juga puasa Ramadan di jurnal yang berjudul How Does the Fasting of Ramadan Affect Breast Milk Constituent. Ini penelitinya adalah Salah Muntasir dan teman-temannya di tahun 2016, jurnalnya publish di Sudan Journal of Medical Sciences. Jadi dari jurnal ini teman-teman dilihat bahwa komposisi ASI pada bayi yang ibunya berpuasa gitu di Sudan. Jadi ini dilakukan sebetulnya pada 24 ibu yang sehat, dilakukan penelitian. Jadi dikumpulkan nih, setiap ibu itu mengumpulkan 100 ml ASI-nya lalu dinilai. Dan setelah dinilai, ternyata sebetulnya kalau dari sini, dari jurnal ini dikatakan bahwa ada perbedaan teman-teman dari protein, karbohidrat, dan juga elektrolitnya ya. Dan juga kalau dari jurnal ini juga dikatakan bahwa sebetulnya protein dan juga karbohidrat ini perbedaannya lumayan cukup signifikan teman-teman. Saya baca nih ada penelitian lain juga yang menyatakan bahwa sebetulnya saat ibu berpuasa itu di bulan Ramadan pasti ada penurunan komposisi dari kandungan ASI-nya itu, kecuali kandungan dari vitamin A, vitamin E, dan vitamin C dalam ASI si ibu yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Tapi sisanya yang lainnya tuh ada perubahan. Teman-teman, ada sedikit penurunan yang
dilihat dari ibu yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Nah, jadi dianjurkan sebetulnya untuk ibu-ibu untuk kalau bisa memang boleh berpuasa, tapi dilihat dulu nih bayinya itu usia berapa. Jadi teman-teman sebetulnya sekarang pun juga beberapa literatur juga menyatakan sebetulnya untuk ibu menyusui dari segi kedokteran itu boleh berpuasa, tapi dilihat juga dari segi kesehatan dan ibu dan bayinya. Jadi kalau misalnya ibunya itu masih mempunyai bayi dengan ASI eksklusif, yang bayinya itu masih perlu nih ASI saja tanpa bisa makan makanan lain seperti makan MPASI, nah itu kalau bisa dianjurkan untuk memang tidak dulu berpuasa, karena sebetulnya dari penelitian terbarunya justru yang di tahun 2016 menyatakan bahwa ada perbedaan nih antara ibu yang berpuasa komposisi ASINya dengan ibu yang tidak berpuasa. Nah, kalau misalnya saya masih mau tetap berpuasa gimana nih? Nah, boleh, tapi ada beberapa hal yang mestinya teman-teman pastikan. Yang pertama adalah tidak sedang memiliki bayi dengan rentang usia ASI eksklusif, yaitu dari 0 sampai 6 bulan. Kecuali kalau misalnya mungkin ibunya itu bukan ASI eksklusif, jadi dia si bayinya masih dicampur nih pakai sufor gitu. Tapi kalau ASI eksklusif disarankan, memang beberapa literatur sekarang mengatakan bahwa untuk ASI eksklusif, bayi yang memang khusus minum ASI saja dianjurkan untuk ibunya tidak berpuasa terlebih dahulu, karena tadi ada perbedaan signifikan juga antara komposisi ASI ibu yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, dan juga sebetulnya saat ibu kekurangan cairan itu akan juga mempengaruhi produksi ASI gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, jika ibunya berpuasa nih, oke, bayinya memang 0 sampai 6 bulan sudah tidak di usia rentang itu, tapi bayinya saat ini sedang mengejar berat badan gitu, misalnya berat badannya sedang lagi diusahakan untuk ditingkatkan. Nah, itu juga ibu disarankan kalau bisa untuk tidak berpuasa juga gitu. Teman-teman bisa melakukan ya tadi, membayar puasa di hari yang lain dianjurkannya. Tapi saat berpuasa nih, misalnya ada tanda-tanda misal ibunya kelenyengan, ibunya keringat dingin, ibunya lemes, ibunya pusing, gemeteran, nah itu boleh untuk membatalkan puasa saja, karena takutnya itu adalah tanda-tanda dehidrasi. Nanti itu ada sebagai alarm tubuh kita bahwa menandakan, oh kamu kekurangan cairan tubuh nih, udah gak cukup nih gitu. Atau misalnya ibunya biasa-biasa aja, tapi kita lihat nih ke anaknya, gimana nih anaknya, apakah pertama anaknya ada perubahan suhu, misalnya setelah ibunya berpuasa, mungkin karena ada penurunan produksi ASINya, jadi anaknya itu pas minum ASI itu kurang, jadi nanti dia akan terjadi demam, bisa juga mungkin anaknya jadi rewel dan nangis terus. Nanti misal nangisnya kalau dilihat, oh nggak ada nih sampai air matanya nggak keluar sama sekali, ubun-ubunnya mulai cekung, padahal kan anak-anak 0 sampai 6 bulan tuh ubun-ubunnya kelihatan yang berdenyut-denyut, nah itu udah mulai cekung. Terus juga kalau kita tekan begini nih, ini suka kembali kulitnya tuh agak lama, nah itu juga perlu tuh diperhatikan, mungkin ini anak kekurangan cairan karena ibunya ASINya kurang, jadi kita bisa membatalkan puasa juga nih teman-teman. Ini kayak sebagai alarm gitu. Nah, kalau misalnya saat berpuasa itu kan aliran produksi ASINya si ibu ini agak sedikit menurun ya, jadi biasanya saat mau menjelang-jelang buka puasa itu si bayi itu bakal rewel, bakalan nangis, bakalan rewel terus. Nah, itu gimana sih solusinya? Jadi pastikan juga nanti saat menyusui kalau bisa tuh sambil dipijat. Jadi pemijatan di area payudara ini nanti akan jadi sama tangan ibunya aja ya, jadi nggak usah perlu bantuan orang lain. Sambil menyusui sambil dipijat, kita bisa nanti itu membantu untuk melancarkan produksi aliran ASINya juga gitu. Nah, selanjutnya yang perlu dipastikan lagi teman-teman yang mau berpuasa nih misalnya, jadi setelah berpuasa kalau bisa kita makan pas saat maghrib itu makan makanan yang manis dan menambah energi. Jadi bisa nih kalau misalnya punya kurma gitu, itu bisa boleh
kita makan kurma 1 atau 2 atau 3 mungkin sesuai dengan anjuran Nabi, kan ganjil ya. Jadi itu boleh sekali untuk mengganti energi yang hilang saat berpuasa. Nah, setelah itu apalagi sih yang perlu diperhatikan? Pastikan juga untuk tetap makan makanan sesuai dengan isi piringku. Apa sih itu isi piringku? Jadi teman-teman harus nih makannya itu nggak cuman makan nasi aja, atau aku karena pengen sekalian nih ngurusin badan ya gitu kan habis lahiran, nggak gitu juga ya. Jadi karena apa yang dimakan ibu ini kan sebetulnya untuk juga produksi ASI-nya. Jadi teman-teman juga harus pastikan untuk memakan makanan dengan makanan yang mengandung lauk pauknya juga bagus gitu. Jadi ada lauk pauk yang hewani dan juga nabati. Nah, untuk teman-teman pas sahur itu, untuk teman-teman yang berpuasa itu dianjurkan untuk makan tuh yang karbohidrat yang memang bikin lama kenyangnya. Jadi kayak nasi, ubi, kentang itu boleh dipilih, atau oatmeal kalau misalnya mau dan suka ya, itu bisa jadi pilihan. Nah, kalau misalnya kayak roti atau saya mau makan bihun sama mie, nah itu kalau bisa dihindari saat makan sahur karena itu bisa bikin kita cepet laparnya gitu. Nah, terus juga pastikan untuk makan makanan yang ada protein hewani dan juga nabatinya. Jadi bisa pilihannya seperti ikan, ayam, terus juga telur misalnya, terus makan sayur dan buah ya, sesuai dengan isi piringku gitu. Jadi ada sayur dan buahnya juga. Terus juga makan makanan yang misalnya buahnya kalau mau bisa pakai alpukat gitu. Jadi itu bisa juga menjadi sumber lemak juga gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti pastikan juga nih teman-teman, misalnya kalau misalnya nanti dilihat-lihat, kalau saya masih oke mau terusin ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pas dilihat bayinya memang atau kesehatan saya memang agak sedikit terganggu, boleh juga dibatalkan. Nah, untuk teman-teman yang misalnya pas setelah lihat-lihat nih, ada lagi nggak sih solusi lain? Aku pengen berpuasa tapi aku juga agak ragu nih kalau misalnya aku menyusui, nanti takutnya ASI-nya gak cukup. Nah, kalau misalnya sebetulnya ada tips lain seperti mencoba memerah ASI. Jadi mengumpulkan ASI sebelum berpuasa ini. Jadi pas saat kita merasa kekurangan cairan, ya mungkin bisa pakai ASI perah itu. Tapi memang sebetulnya kandungan ASI perah itu kan semakin lama ASI itu diperah dari waktu yang akan kita berikan itu kan akan kandungan nutrisinya akan hilang ya. Tapi memang masih tetap lebih bagus dibandingkan susu formula. Jadi memang boleh diberikan gitu. Ibu-ibu menyusui yang berpuasa nih harus pastikan untuk tetap minum dalam jumlah yang cukup saat tidak berpuasa. Jadi saat setelah maghrib sampai sahur itu ibu-ibu harus minum sekitar 8 gelas per hari, itu adalah batas minimal. Jadi 8 gelas ini juga tidak boleh langsung diminum sekaligus. Kenapa? Karena saat kita meminum dalam jumlah yang banyak, itu nanti akan terjadi proses namanya diuresis, sehingga nanti kita malah pengen cepet-cepet kencing nih, pengen kencing terus. Jadinya nanti malah air yang terbuang juga lumayan banyak, jadi kita malah jadi haus. Nah, jadi saat menyusui dan ingin berpuasa, pastikan untuk tetap minum air yang cukup tapi dibagi waktunya. Jadi teman-teman bisa membagi nih waktunya. Disarankan kita minum dulu pertama di 2 gelas air putih itu saat maghrib. Jadi ibu-ibu yang misalnya berpuasa itu batalkan sesegera mungkin ya. Jadi nggak pakai nunggu-nunggu lagi, tunggu dulu deh kayaknya setengah jam lagi kali ya habis maghrib gitu, atau habis aku tadarusan, nggak gitu ya. Jadi langsung diminum aja air putih untuk mengganti cairan tubuh yang hilang saat berpuasa. Apalagi kan saat berpuasa terus ibu menyusui, pasti kan cairan tubuh yang hilangnya lebih banyak ya, karena melalui ASI-nya itu tadi yang keluar. Nah, itu juga perlu tuh. Jadi sesegera mungkin untuk minum air. Nah, minum airnya itu bisa dilakukan 1 gelas saat berbuka dan 1 gelas saat setelah sholat maghrib. Nah, setelah itu ibu-ibu bisa
minum nih, teman-teman semua bisa minum sekitar 4 gelas lagi. Itu saat malam hari, itu dibagi juga. Jadi 1 gelas saat makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur di malam hari. Nah ini kan berarti tadi totalnya udah ada 6 ya. Jadi kan kita dianjurkan tadi ada 8. Duanya lagi saat sahur itu 1 gelas setelah bangun tidur dan 1 gelas setelah makan sahur gitu. Jadi total ada sekitar 8. Kalau lebih dari itu gimana boleh, tapi kalau bisa jangan langsung bahasanya digelonggong gitu. Jadi langsung minum banyak, nanti itu malah bikin airnya jadi cepet keluar karena kita pengen kencing. Nah, terus dipastikan juga saat makan sahur nih, kalau bisa tidak minum kopi. Kenapa? Karena kopi itu nanti bisa bikin kita pengen cepet kencing juga gitu. Jadi malah banyak cairan tubuh yang keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk ibu yang menyusui dan ingin berpuasa di bulan Ramadan, dari segi kedokteran dan Islam itu sama-sama nih bersepakat bahwa untuk ibu menyusui kita lihat dulu bagaimana kemampuan ibu dan juga kesehatan ibu dan juga bayinya saat ingin berpuasa. Jadi saat berpuasa itu juga sekalian diobservasi. Dan teman-teman kalau misalnya punya waktu atau rezeki untuk konsultasi dulu ke dokter sebelum berpuasa itu juga dianjurkan. Jadi memang boleh dilakukan, tapi memang harus ada batasan-batasannya. Jadi tadi seperti beberapa hal yang mesti diperhatikan itu juga harus diperhatikan saat menyusui, karena jangan sampai kita berusaha untuk beribadah dalam satu sisi untuk berpuasa, tapi menyusui itu kan juga ibadah. Jadi kita malah bikin nanti yang ibadah lainnya jadi malah terganggu seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, terus bisa share ke teman-teman yang lain ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen aku bahas apa lagi nih di bulan Ramadan ini tentang tips-tips lain di bidang kesehatan dan juga Islamnya, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye-bye. Dah, Assalamualaikum.